Sempat ini nggak dikejar-kejar penjual nggak Pak? Wah itu luar biasa. Mungkin saya mirip-mirip dengan Bapak. Waktu saya cerita sedikit ini Pak ya, waktu itu saya udah DP-in dan ternyata dijanjikan besok mau 3 hari lagi cair. Itu udah persetujuan. Ternyata ada sesuatu yang ganjil itu sampai 2 bulan kalau saya belum cair. Nah, akhirnya terus gimana nih Pak Kasno? Ya udahlah, saya tahu ini aja deh Pak. Bapak saya tambah lagi, jadi minta kesepakatan tambah lagi 100 lagi, bikin surat kesepakatan, notaris datang, udah di situ. Kalau tidak menyelesaikan dalam waktu sekian, sepakat ya, hangus. Planningnya Pak, setelah punya minimarket ini, ada planning apa lagi Pak? Yang pertama yang jelas pasti kan ini kan sesuai dengan ilmu Bapak kan ini, saya kan bisnis properti ya. Jadi kalau ini capi ya kita coba properti lain. Halo teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi nih di channel Pipo. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini barusan buka toko minimarket dan hasilnya top. Kita bisa belajar dari beliau ya. Mari kita sambut Pak Kasno. Selamat sore Pak Kasno, datang. Terima kasih sudah datang ke kantor nih Pak Kasno. Katanya minggu lalu baru buka ya Pak ya minimarket. Ceritanya gimana itu Pak? Ya alhamdulillah Pak Pipo dan teman-teman, saya sangat bersyukur pada kesempatan kali ini. Saya tidak disengaja atau tidak dikira-kira saya bisa bersilaturahim ke Pak Pipo Pak ya. Wah terima kasih nih Pak, sudah jauh-jauh ke sini. Padahal Pak Kasno rumahnya jauh, saya senang sekali. Iya, insya Allah. Bukanya di mana Pak? Di minimarketnya? Alhamdulillah Pak Pipo, saya dapat rezeki. Bukanya di daerah Sulawesi Pak. Waduh, jauh ya. Pak Kasno sendiri tinggalnya di Sulawesi Pak? Tidak Pak, saya tinggal di seputaran Jabodetabek. Oh, nah kok bisa dapat propertinya di Sulawesi itu Pak, karena ya sebelumnya kan sudah banyak mengajukan sesuai dengan ilmu Pak Pipo kan. Oh, udah ngajuin kemana-mana ya Pak Kasno ya? Alhamdulillah yang di Sulawesi itu kode ACC ya. Alhamdulillah akhirnya ya dengan berbagai ini kita lanjutkan terus. Sebelumnya pernah ngajuin kemana aja Pak? Saya sebelum di Sulawesi pernah ngajukan di daerah Jabodetabek juga. Jabodetabek. Daerah Bogor, daerah Bekasi, sampai Cirebon, Kuningan, bahkan Cilacap pun pernah. Sampai hasilnya, Masya Allah, Sulawesi itu yang akhirnya jadi berhasil. Alhamdulillah. Indomaret Jembatan Merah 50 juta. Tapi ada keluarga di situ nggak Pak? Tidak ada Pak. Oh jadi bukan orang Sulawesi ya Pak ya? Memang dari sini. Dari sini dan di sana alhamdulillah memang ada teman juga. Oh ada teman. Ada teman dan kebetulan beliau memang sangat bisa potensial lah untuk mencari lokasi-lokasi yang disarankan Pak. Jadi lokasinya dari teman ya, ditawarin teman. Betul. Oh. Ditawarin teman masih dari lokasi ini segala macam, ya udah saya coba ini, saya coba kasih ke pihak FM-nya, dianalisis segala macam masuk ya udah sesuai dengan skedul trik-triknya selanjutnya. Dan luar biasa ya Pak pembukaannya. Alhamdulillah. Minggu lalu malah saya dengar termasuk pejabat-pejabat semua di daerah pada datang teman-teman. Wah luar biasa sekali. Saya itu udah buka toko berkali-kali belum pernah ada pejabat datang. Beliau Pak Kasno datang. Atau jangan-jangan Pak Kasno pejabat ini? Bukan. Ini kembali ke awal Pak. Ini semua emang karena doa dari Bapak semua, dari teman-teman semuanya, teman-teman Pak Pipo. Jadi saya tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi memang alhamdulillah ya pas malamnya itu dikabarin, loh kok mau datang pejabat? Ya udahlah, alhamdulillah datang dari mulai pejabat ini sampai menurut ke bawah paling top ya. Loh, kalau yang pejabat top datang pasti timnya juga datang Pak. Alhamdulillah, jadi luar biasa ya, mudah-mudahan ya kembali ini karena doa Bapak, doa teman-teman semua, doa orang tua. Nah, saya tidak punya apa-apa dan saya bukan pejabat juga. Saya memang seperti itu. Sehari-hari kerjanya apa Pak Kasno? Saya swasta Pak, seperti yang lain. Jadi saya kebetulan memang di manajemen project. Jadi bukan pegawai negeri atau bukan apa ya, benar-benar ya kuli lah Pak. Jangan kuli lah, ini mah orang top ini udah. Modalnya dari mana Pak kalau boleh diceritakan? Nah itu alhamdulillah saya tetap
kembali ke berterima kasih ke Bapak waktu ikut pelatihan, dikasih trik-trik gimana cari modal segala macem. Kalau mungkin Bapak mungkin katanya itu cerita kaum umbi-umbian, saya lebih umbi-umbian lagi. Sesama kaum umbi-umbian gitu ya Pak ya. Lebih umbi-umbian lagi, alhamdulillah. Jadi saya emang dapat modal dari salah satu bank swasta dan emang itu luar biasa supportnya. Iya. Dari mulai ada beberapa KPR yang saya juga, jadi bukan cuma sekali. KPR pertama untuk eksekusi tanah dan selanjutnya sampai berhasil. Memang murni hanya sedikit lah, nggak full modal KPR atau nggak full modal saya. Emang saya kaum umbi-umbian nggak punya ini. Ya, kita juga sering komunikasi ya Pak ya. Saya ngikutin Pak Kasno awal-awal itu, wah ini perjuangannya luar biasa sekali. Betul Pak, saya sangat berterima kasih ke Bapak, terus ke teman-teman itu cepat curhat dan cepat apa ya dari awal tuh. Kalau nggak ada Bapak atau nggak tahu mungkin saya udah down dulu ya. Nggak bisa mungkin. Jadi teman-teman di komunitas juga saling support ya. Sangat support dan sangat-sangat membantu. Dan kita udah kayak keluarga sendiri Pak. Ada ini. Daripada harus belajar sendiri, salah-salah, lebih enak nanya temennya yang sudah di depan ya Pak ya. Betul. Saya pada sendiri saya berterima kasih, sangat support juga saya. Ya. Nah terus kenapa pilih minimarket Pak? Kan seperti saya waktu kita di kelas dulu kan Pak Kasno karena warteg tuh awalnya tuh. Ini kok akhirnya jadinya ke minimarket? Nah itu kembali ke awal. Jadi saya pingin kan kalau mohon maaf kalau warteg itu kan masih belum auto plus 1% ya gitu ya. Nah kalau minimarket mungkin kelasnya beda dan nanti modalnya gede. Tapi saya akan kembali ke belakang itu lebih ke autopilot. Jadi saya lebih cenderung ke autopilot dan tersistematis dengan baik, jadi saya tidak harus capek-capek ini ya. Bahkan tadi saking autopilotnya teman-teman, Pak Kasno cerita, saya masih tidur, toko udah jualan karena posisinya tokonya di Sulawesi, 1 jam di muka, 1 jam di depan ya. Betul, jadi sini saya masih jam 6 kan toko bukan jam 7, jam 6 saya di sini masih sibuk antara anak, toko udah produksi. Jadi emang ya benar-benar saya autopilot lah bilang kan, seperti itu. Jadi benar-benar saya sangat bersyukur alhamdulillah ini. Berapa lama Pak prosesnya sampai punya toko yang di Sulawesi ini? Saya dulu pelatihan ikut Bapak angkatan 68 ya, teman-teman pindah angkatan 8 itu kalau nggak salah bulan Februari atau Maret saya lupa. Itu saya langsung tancap gas karena prinsip saya udah belajar, masih nggak diamalkan, tertunda-tunda malah ntar lupa lagi. Udahlah dengan berbagai cara, dengan berbagai kemampuan langsung tancap gas ya, cari lokasi sana sini. Berarti bulan Maret sampai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 8 ya. 8 bulan. 8 atau 7 bulan. 7 bulan. Tapi dapat lokasinya bulan apa nih Pak yang Sulawesi? Cepat bulan Mei udah dapat. Mei udah dapat. Oh, cepat ya. April udah dapat. Padahal sudah sempat nyari-nyari di mana-mana Sulawesi. Wah, semua infonya banyak nih. Alhamdulillah. Jadi kembali saya berterima kasih ke teman-teman atau bilang teman-teman banyak di lapangan. Ternyata emang Sulawesi alhamdulillah masih prospek bagus. Masih prospek bagus ya Sulawesi ya. Dan FM-nya juga masih cukup. Franchise manager FM ini franchise manager dari Indomaret, Alfamart ya. Iya betul, sangat berterima kasih. Tanahnya harga berapa Pak? Kalau tanahnya di sini juga masih termasuk murah Pak ya, dibanding sama di sini yang udah per meter sampai 3 jutaan kali ya. Di sana saya masih harga 7,5 kalau nggak salah per meter. 750? Iya. Padahal lokasinya strategis ya Pak ya? Iya, lokasi strategis dan waktu beli masih segitu. 750. Pas main bukan katanya sudah naik. Iya. Kita itu langsung naik ya. Malah jadi rame ya tanahnya setelah ada minimarket, banyak orang ada yang jual ikan katanya malah datang langsung ke Pak Kasno. Betul. Jadi emang pas pembukaan tuh saya mungkin silaturahim ke sebelah Pak ya, tetangga ke warung dan ke yang lain. Ternyata mereka sangat bersyukur. Di sisi lain saya pikir dengan adanya toko ini, toko-tokonya dan takutnya kesaingan. Tapi saya terima kasih Pak, kenapa? Toko saya warung saya malah jadi ramai. Kenapa kok bisa? Ya karena kan banyak ibu-ibu mampir ke warung tuh, pulang sekalian belanja sayuran, belanja ikan, saling. Jadi daerah situ jadi ramai sekarang. Alhamdulillah, jadi ramai dan menurut saya kembali ke awal waktu saya buka sama Bu itu di situ atau ini saya tujuannya memang untuk mencari keberkahan atau mencari kemaslahatan bersama. Jadi bukan keuntungan semata, saya ingin memang masyarakat itu juga ikut merasakan
adanya toko ini bermanfaat buat yang Iya. lain, bukan cuma hanya saya aja Pak. Kenapa Pak? Bisa rame tokonya, bisa rame, ada tips-tipsnya nggak Pak? Yang jelas tips-tipsnya pasti kan waktu lokasinya tuh apa ya? Menurut saya lokasinya bagus sih, Oke. bagus dan Daerah kampus ya? Betul. Dan kebetulan memang masih Jauh, dengan itu masih dari jauh. kompetitor masih jauh ya? Betul. Jadi warga senang sekali ya Pak ya di Warga malah situ? senang sekali, alhamdulillah, warga senang sekali di situ. Padahal daerah kampus, tanahnya luas teman-teman. Tanahnya luas, sangat Mungkin luas. ada rencana apa Pak di belakang nanti mau dibikin apa nih? Kalau ada rezeki ya karena masih ada sisa bisa buat cukup ya seperti ilmunya Pak Pipo itu bikin kontrakan atau kos-kosan ada masih potensial luar biasa. Tapi sebelum itu ya saya pinginnya ada lokasi satu lagi yang harus Ya. segera ini lagi minimarket. Perlu berapa kali bolak-balik Pak? Dari pertama dapat lokasi sampai Oh, iya. akhirnya jadi ini? Enggak lama Pak. Waktu itu saya pertama ke sana hanya untuk lihat. Pertama lihat. Bukan. Olok udah saya lihat aja, lihat lokasi. Waktu itu nawar berangkat ke sana ya? nawar ke pembeli ke yang punya tanah. Saya tawar sekian. Oke, saya lihat barangnya. Tapi sebenarnya saya udah lihat dari teman itu, ini segala macam, lokasi segala macam ini. Akhirnya udahlah deal sekian udah. Akhirnya kan itu masih ini Pak, masih sertifikat masih gede, masih Oh. jadi sempat tawar-menawar, belinya Bapak itu di belah sini, tapi saya punya kayaknya belah sini bagus deh. Kenapa? Karena kan itu kan pas secara ini tas bundaran. Akhirnya saya di sini, saya minta hanya 15 meter aja, tapi sama pembeli mintanya sampai belakang jangan dipotong ya. Ya udahlah, saya ngalah nggak dipotong. Oh, tadinya tanah berapa meter Pak? Tadinya 2.500-an lebih. 2.500. Pak Kasno ambil Saya minta cuman sekitar 15 meter kali, mungkin sekitar 830. 800. Jadi nggak semuanya ya? Wah, semuanya, karena emang ya kembali ke awal itu saya sebenarnya pengennya untuk yang bisa langsung menghasilkan. Minimarket. Itu, jadi nggak mau semuanya dulu lah. Oh. Luar biasa ya. Terus planningnya Pak setelah punya minimarket ini ada planning apa lagi Pak? Yang pertama yang jelas pasti kan ini kan sesuai dengan ilmu Bapak kan ini saya kan bisnis properti ya. Jadi kalau ini capi ya kita coba properti lain, cari lain. Jadi tugas saya kan hanya cari ulok-ulok itu kan. Saya pendanaan. Kalau udah jalan gini ya udah biar. Repot nggak Pak punya toko di Sulawesi? Ini kan di Sulawesi cukup jauh ya. Pak Kasno tinggal di Jakarta, Jabodetabek. Tapi tokonya di Sulawesi, ini repot nggak Pak punya toko? Alhamdulillah sangat tidak repot. Tidak repot. Sangat tidak repot. Ya, repot pertama aja karena Yeah. bukan repot sebenarnya karena semua ya kembali sudah ada yang sudah ada tugasnya masing-masing, lokasi teman yang nyarikan saya ini Yeah. gini. Begitu udah jalan ya udah. Jadi pihak itunya lah Indomaretnya yang mengelola dari mulai ada airnya dan lain-lain, tokonya bahan teman-teman toko. Ya saya cuman tiap hari atau tiap malam mungkin lihat laporan. Oh ya alhamdulillah. Atau nggak mau tiap malam seminggu sekali lah. Ya. Tolong di ini Kan ini masih awal-awal lah ya. Awal-awal. Kalau bayi ini baru lahir nih masih harus diliatin. Betul. Tapi tadi saya lihat sekilas, wah udah penjualannya udah oke, ini udah lulus, ini udah Alhamdulillah. bisa ditinggal. Ya kembali ke awal nih karena semua berkat doa semua Yeah. Pak Pipo, doa orang tua, doa teman-teman saya. Jangan sampai nyebut, waduh pakainya banyak uang macam nggak ada. Saya punya sama sekali. Saya tuh umbi-umbian benar-benar di bawahnya umbi-umbian lagi Pak. Jadi saya sangat Ini berterima kita kasih. sesama kaum umbi-umbian. Ya kayak teman-teman yang harus kalau udah belajar Pak Pipo ya kalau sampai nggak diaplikasikan sayang menurut saya. Yeah. Emang harus berjuang sampai bisa satu lah. Ya, Kalau udah- dari awal di kelas dulu juga saya lihat, wah Pak Kasno ini semangat. Kelasnya belum mulai, udah ke warteg ya Pak. Saya langsung bilang, waduh Pak, ini hati-hati loh Pak, ini jangan buru-buru. Saya masih ingat sekali itu. Iya Pak, betul itu. Kalau saya nggak ikut kelas itu mungkin saya ya dalam tanda kutip mungkin salah langkah kali ya. Saya Udah mau transfer 200 juta, saya bilang, Pak, sabar Pak, sabar Pak. Kita pelajarin pelan-pelan, baru melangkah. Saya lihat Pak Kasno ini semangat sekali, antusias sekali, itu mungkin yang kunci sukses juga. Betul itu Pak. Jadi kuncinya yang penting niat Pak. Saya udah niat, kalau udah niat insya Allah ya udahlah bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi insya Allah lah, dan kita berusaha sudah maksimal mungkin, berdoa sudah, ya udah jalan terus, jangan ragu ya. Yeah. Kalau menurut saya jangan ragu atau jangan mamang apa mau ragu-ragu lah. Udah kita ada niat, jalankan aja. Jadi tadi berapa kali datang Pak? Pertama waktu Pertama, nego. Yang kedua waktu itu ACP. Akad. Udah itu aja. Terakhir pembukaan. Pembukaan. Udah 3 kali nego, 3 kali ke sana. Untuk nego, akad,
ketemu maksud pelunasan tanah itu pembukaan kemarin. Habis itu ya udah hanya monitor via telepon, via WA. Ada banyak cerita lucu ya Pak waktu pembukaannya Pak ya? Luar biasa. Dari mulai saya katanya disangka apa ya, bukan yang punya. Dipikir bukan yang punya ya? Terus malamnya saya dikira mau pembelinya. Malamnya ke situ dikira pembeli. Iya, maaf Pak, belum buka. Oh ya nggak apa-apa. Dipikir orang mau beli, toko belum buka. Ya udah duduk tempat kursi yang tempat owner, dipindahin dulu ke apa. Mau duduk di kursi owner waktu pembukaan, dipikir bukan ownernya tapi di Pak sebelah sana. Tapi udah itu semua alhamdulillah ada hikmahnya lah Pak. Pejabatnya akhirnya juga ngomong kita jangan melihat orang dari luarnya, tapi lihat kantong dompetnya. Ini kayaknya mesti dilihat kantong dompetnya ini. Intinya emang kita nggak boleh apa ya, harus intinya harus yakin Pak, harus yakin dan ya kita ya emang realnya aku nggak punya, cuman ya pas siapa kemudian nanya salah satunya Pak, apa banyak banget uang sih? Salah satu pejabat tuh, Bu mohon maaf saya nggak punya uang, saya tuh hanya dititipin aja kebetulan Pak. Dititipin dari Pak, ya dititipin dari yang buat saya Bu. Wah kalau itu Mas semua tahu ya itulah Bu, makanya kita dititipin dari bank Pak. Disuruh muterin uangnya. Iya intinya seperti itu. Kalau udah intinya jaga komitmen, bisa komunikasi. Ya. Susahnya apa Pak ketika proses bukanya ini yang menjadi hambatan? Yang pasti menjadi hambatan pertama karena kalau lokasi insya Allah alhamdulillah ya nggak bisa ya nyari lokasi ya. Bisa. Yang pasti kalau saya kan kaum umumnya pasti dana Pak. Permodalan ya, luar biasa. Saya apalagi pernah sempat kena kendala itu luar biasa sampai itu aku sampai stres segala macam. Yang kedua begitu saya silaturahim ke itu jaga hubungan komunikasi. Saya komunikasi dengan FM-nya juga main SoundCloud. Ya dengan komunikasi yang baik, lancar dan apa namanya? Kita menunjukkan itikat baik, itikat baik saling menghormati, saling ini. Semua masalah pasti semua orang ada masalah. Seperti itu saya ungkapkan. Betul. Dan kalau saya sering mendukung mereka juga alhamdulillah pasti ada solusi. Nah, begitu ada ini ya udah kita sama-sama. Mereka membantu. Saya sendiri ngikutin juga perjalanan Pak Kasno dari pertama dapat lokasi sampai permodalan ini memang perjuangan luar biasa saya lihat. Luar perjuangan biasa Pak sampai Masya Allah. Yang tadinya nabrak sini akhirnya bisa selesai ya. Makanya waktu pembukaan kemarin plong ya Pak langsung. Salah satu teman masih ingat tuh omongan teman T68 tuh. Jadi Pak, Bapak harus berhasil. Bapak udah berjuang berdarah-darah. Saya yakin nanti pasti spektakuler. Iya. Ternyata itu doa Pak. Ternyata itu doa. Saya terima kasih banget ke salah satu angkatan 68 itu. Doanya luar biasa itu. Bari rupanya emang doa dari siapa kita nggak tahu itu yang dikabulkan. Iya. Dan tadi sebelum mulai juga saya lihat tokonya, ya mudah-mudahan bagus sih Pak. Amin, so far saya lihat, amin. Ini toko sudah cerah ini. Dibanding toko-toko teman-teman yang lain ini di atas rata-rata. Dulu sebelumnya pernah invest apa aja Pak? Saya sebelum invest ke minimarket yang Bapak itu, saya dulu sering ada investasi saham, investasi itu yang ini ya yang nggak kelihatan maksudnya. Terus ada surat berharga, terus logam mulia, termasuk tanah itu ya salah satu yang sekarang buat ini invest selanjutnya. Jadi tanah itu tanah apa ya? Tidak menghasilkan tiap bulan. Jadi saya inginkan tuh saya investasi sesuatu yang bisa menghasilkan. Maka saya belajar ke Bapak, alhamdulillah dikasih ilmu seperti itu. Jadi sekarang saya lebih cenderung kayaknya sudah ketemu. Ingin ini dulu Pak. Jadi ini udah tahu satu celahnya. Mudah-mudahan berharap bisa ngikutin senior yang lain. Jadi tanpa ya artinya kan saya masih newbie ya pasti kan saya harus minta masukan dari teman-teman. Dari Bapak jangan bosan-bosan Pak. Saya pasti sering japri sering nanya tuh. Memang saya belum siapa apa sebenarnya. Jadi seperti itu. Luar biasa ya, berarti pengalamannya juga sudah banyak ya Pak ya. Terus kenapa lebih dibanding investasi lain, kenapa pilih minimarket Pak? Setelah sekarang jalannya. Iya, gampangnya tadi itu bilang kalau mereka tuh benar autopilot Pak. Autopilot. Saya sini masih tidur, saya udah buka, gitu kan. Terus saya udah apa-apa. Saya tugasnya bukan ngelola minimarket itu. Cari lokasi lagi terus. Cari lokasi sama pendanaan. Nah,
udah kalau insya Allah kalau benar Anda ketemu lokasi insya Allah udah match, ya udahlah kita ini buka lagi. Ada tips nggak Pak untuk teman-teman untuk cari lokasi yang bagus seperti apa? Yang jelas untuk cari lokasi yang bagus kita masih tetap teori Bapak itu sangat ini, di situ ada pusat keramaian. Pusat keramaian. Terus apa namanya? Ya jalannya jalan utama Pak ya. Jalan utama. Itu kan. Ya intinya paling seperti itu aja, penduduknya tuh. Penduduknya Kan harus memenuhi lah. memenuhi. Terus yang penting analisanya nanti masuk. Kalau saya karena modal tadi itu ya lebih besar dari Yang penting income-nya bisnisnya lebih besar daripada angsurannya. itu yang saya pegang waktu itu, ya udahlah. Dan alhamdulillah emang di yang tempat ini saya lebih besar dari prospektus yang ada saya. Ya. Saya sangat Kemungkinan besar bersyukur. sih bagus Pak. Insya Malah Allah, tadi insya saya pesan ke Pak Kasno, kalau nggak mau kayaknya saya mau itu tokonya dijual ke saya siap nih nampung. Terima kasih Pak. Ini pertama saya, ya insya Allah akan saya rawat benar-benar seperti apa ya, angsa bertelur emas. Iya, Saya ingat angsa iya. bertelur emas. Angsanya Jadi, jangan dijual ya Pak ya. Jual angsanya. Mudah-mudahan dari telurnya itu bisa beli angsa lagi. Iya. Pak. Jadi seperti itu. Kalau pendanaan ada tips nggak Pak untuk teman-teman? Kan awalnya saya lihat Pak Kasno susah sekali tuh karena kondisi ini ya. Ada masalah. Ada masalah. Yang jelas pendanaan kembali ke awal tadi. Komunikasi Pak, saya pasti jalin komunikasi ke pihak. Jadi ada beberapa ini ya hampir semua, udahlah. Ternyata hanya satu ini, alhamdulillah ini satu ini karena dia tahu histori saya dari Iya, awal. sudah tahu historisnya. Alhamdulillah nggak ada masalah dan mereka malah baru buka kemarin ini aku kasih ini lagi. Mas, ini surprise lagi ya? Ntar dulu Mas. Saya cari lokasi dulu baru proses. Jangan dulu. Ya, satu dulu pastiin bagus, Iya, baru kita melangkah betul. lagi. Jadi kembali ke teman-teman menurut saya ya yang penting udah niat dan pasti ada cara. Jadi komunikasi dengan Komunikasi. pihak bank. Pihak bank jangan segan-segan atau jangan jangan ada itu tutupin lah, kita Iya. ngobrol apa adanya. Tadi ke pihak FM juga kita ngobrol apa adanya. Semua saling membantu Pak. Terus Iya. ke komunitas ke senior atau ke Bapak juga Iya. saling. Ya Bapak udah berapa kali dapetin saya kan hampir dari malam, tapi ya mohon maaf memang seperti kondisi saya pasti harus siap sana sini nanya. Karena emang saya nggak bisa awalnya, emang saya nggak tahu menau kan. Kebetulan ini alhamdulillah udah punya satu aja nih saya. Alhamdulillah diberi kesempatan. Saya juga tadinya mau cerita apa sih juga bingung, tapi memang seperti itu kan. Iya. Ya, emang semua pasti ada kendala, tapi kendala itu makin tinggi kendalanya, makin insya Allah hasilnya makin bagus. Ya, semakin sulit, Makin sulit. berarti semakin bagus ya Pak ya. Insya Allah hasilnya semakin bagus. Jadi nggak usah ngeluh lah. Sempat ada perasaan, aduh kayaknya nggak bisa ini. Waduh Pak, itu sempat dulu. Sempat ya? Sempat. Sangat sempat. Sampai istri saya juga dia, aduh. Tapi udahlah namanya juga udah niat, bismillah. Kembali saya udah berusaha sudah, berdoa sudah. Takutnya doa aku belum kabul, saya minta tolong Pak Bipo, tolong doain Pak Bipo. Akhirnya jalan terbuka ya Pak ya. Enggak, jadi nggak tahu dari siapa doanya dikabulkan. Jadi aku ingat tuh teman saya, Mas, kamu udah berdarah-darah nih, aku yakin nanti hasilnya spektakuler ya. Ya dari pembukaan alhamdulillah. Iya, pembukaannya rame saya lihat Sangat saya tadi. tidak nyangka sama sekali dan benar-benar tidak nyangka bahwa itu sampai datang. Apalagi pejabat daerah pada datang. Waduh, masya Allah. Pejabat daerah tertinggi pada datang betul. semua. Luar biasa sekali. Alhamdulillah sekali. Jadi dia seperti itu. Jadi Ya. jangan sampai jangan nyerah lah. Kalau udah terlanjur jalan ya harus insya Allah ada jalan komunikasi dengan semua pihak. Terus kan proses pembiayaan permodalan ini cukup makan waktu Pak. Betul. Sempat ini nggak dikejar-kejar penjual nggak Pak? Wah itu luar biasa. Mungkin saya mirip-mirip dengan Bapak. Waktu saya cerita sedikit ini Pak ya, waktu itu saya udah DP-in dan ternyata dijanjikan besok mau 3 hari lagi cair. Itu udah persetujuan. Ternyata ada sesuatu yang ganjil itu sampai 2 bulan kalau sebelum cair. Nah, akhirnya terus gimana nih Pak Kasno? Ya udahlah, saya tahuin aja deh Pak. Bapak saya tambah lagi, jadi minta kesepakatan tambah lagi 100 lagi. Iya. Bikin surat kesepakatan, notaris datang. Udah di situ. Kalau tidak menyelesaikan dalam waktu sekian, sepakat ya, hangus. Waduh, 200 hangus ya. Alhamdulillah seminggu atau 2 minggu sebelum perjalanan habis, itu tanggal berapa itu, akhir bulan lah, September apa ya, Pak. Cair, dana Dari bank, cair ya. dari bank, alhamdulillah. Ya udah, saya Jadi pertamanya sebenarnya sudah mau cair, tapi Ada kendala. kurang 3 hari ada kendala ya Pak ya. Padahal udah terlanjur bilang ke Udah penjual, udah siap-siap bayar,
Terus Sertifikat udah pecah. sudah pecah. Udah pecah sertifikat Pak. Jadi sertifikat udah pecah. Jadi ya bahasanya benar-benar kalau bahasa penjual ini nasi udah jadi bubur nih Pak. Ya, harus maju terus sudah nggak ada mundur. Ini udah diacak-acak sama Sertifikat. Pak Kasno nih, udah pecah sebesar itu lagi. Waduh gimana, nggak mungkin di cancel. Iya. Terus gimana juga saya minta nambahin DP-nya, ya udah saya tambahin lah, nggak apa-apa. Ya. Nanti kan saya komunikasi. Betul. Itu hanya via komunikasi Pak, saya nggak kesana. Oh, Saya lewat telepon aja, komunikasi. komunikasi. Tetap menurut saya komunikasi penting. Iya. Ya, jangan menghindar lah. Iya. Masalah apapun kita tetap hadapi, jangan menghindar. Iya. Ya. Nah, kalau dari kelas Pipo menurut Pak Kasno apa sih yang bermanfaat untuk Pak Kasno? Yang jelas kalau saya rasakan Pak ya, karena ya mohon maaf Bapak sendiri mengajarkan kan bukan teori. Bapak udah punya. Jadi praktisi kan. Ya ibaratnya ya menurut saya hampir semua bermanfaat. Walaupun real di lapangan pasti ada masalah. Pasti. Dan masalah itu berbeda-beda aku yakin. Setiap orang beda-beda. Pasti masalah, beda, ya. tapi realnya dari ilmu itu, dari Bapak sampaikan segala macam, dari pengalaman Bapak itu ke kita atau ke saya itu ya benar-benar yang tadi saya nggak tahu itu saya gimana bisa bikin itu ya, apa saya mampu, saya nggak punya apa-apa. Ternyata kan yang saya dapatkan dari Bapak 2 hari ya itu luar biasa Pak, menurut saya itu aja. Cuman ya dari pendanaan ini yang perlu atau mungkin nanti ada semacam dari pihak Pop ini khusus untuk kelas Pipo, insya Allah belanda. Itu mungkin akan menarik lagi. Wah ini karena kelas Pipo nih di apa itu. Tapi ya enggak juga sih Pak, dulu aku pernah yang di kasir waktu itu kan ini tapi ternyata kan ada masalah itu. Mereka mundur. Ternyata yang berhasil atau yang mau mendanain, alhamdulillah emang yang tahu masalah saya. Itu alhamdulillah sangat respon, sangat bagus. Yang dari bank awal pertama itu ya. Betul. Justru akhirnya padahal sudah sempat bermasalah dengan bank itu. Masya Allah. Tapi terakhir bisa diselesaikan dengan Betul, baik. dengan baik, dan mereka tahu masalah saya dan memang clear, alhamdulillah clear, dan sangat berterima kasih. Saya juga clear dan akhirnya malah mendukung. Ya. Itu aku bilang sekarang udah keluar kemarin, ayo saya press lagi ya, ntar dulu mas. Malah sekarang disuruh-suruh ya. Iya, ntar dulu mas, aku biar lokasi ini dulu. Emang sih pengennya segera ini. Yang dari awal saya pengen ada beberapa ulok, jalan, insya Allah kalau ada ini kan bisa untuk. Sekarang masih punya banyak ulok nih, udah nyimpen banyak ulok. Iya, alhamdulillah. Ulok itu usulan lokasi teman-teman usulan untuk lokasi. dijadikan minimarket. Betul. Berarti sementara nggak mau buka bisa dioper ke saya dulu nanti Pak. Insya Allah. Pak, ada tips nggak untuk teman-teman yang pengen membangun passive income juga? Mungkin dari pengalaman Pak Kasno bisa buat teman-teman lebih cepat untuk bisa praktek. Baik, ya makasih Pak Pipo. Teman-teman semuanya, baik yang sudah jadi anggota Pipo, mungkin ya, jadi yang sudah didapatkan ilmu dari Bapak, tetap kita harus aplikasikan. Jadi kita jangan nyerah atau jangan berhenti di ilmu itu aja Pak. Betul. Tetap harus diaplikasikan, mumpung belum lupa. Betul. Nah kalau memang ada kendala, kita semua pasti mendukung. Apa tanya ke senior kita yang sudah praktek, praktek. Insya Allah pasti ada solusi lah. Jadi teman-teman nanti juga boleh tanya ke Pak Kasno ya Pak ya. Selama saya bisa jawab, selama saya ini akan saya bagikan dengan mudah-mudahan itu kan bermanfaat Pak. Saya belum bisa bagikan modal, saya bagikan ilmu Pak. Pengalaman lah itu kan udah termasuk. Kalau mungkin bisa, wah nih kurang modal nih saya. Kalau saya itu adalah apa yang bisa saya apa yang saya bisa bagikan akan saya bagikan dengan senang hati. Yang penting kita sama-sama belajar ke Pak Pipo, insya Allah berharap sama-sama berhasil Pak. Sama-sama Pak. Ya, betul. Kalau teman-teman yang belum belum ikut latihan, belum ikut ini, menurut saya sangat, kalau emang benar niat ingin punya passive income seperti kita ya silahkan nanti ada pelatihan dengan kelas Pipo itu Pak ya di awal. Itu menurut saya benar-benar bukan hanya teori, karena yang mengajarkan Pak Pipo ini benar-benar praktis, udah punya luar biasa, udah punya sampai berapa 43 atau berapa? Belum. Saya masih kurang. Itu menurut saya. Saya bukannya ini saya sangat saya recommended lah, menurut saya bagus Pak. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi ini ngobrol-ngobrol dengan Pak Kasno, mudah-mudahan teman-teman mendapat banyak manfaat. Luar biasa sekali Pak Kasno, dari minus. Dari minus Pak, bukan nol Pak. Iya, makanya waktu buka dan ternyata pembukaannya luar biasa, pejabat-pejabat daerah pada datang. Saya pikir luar biasa sekali. Dan setelah buka juga saya lihat tokonya
performance-nya di atas rata-rata. Saya turut senang teman-teman ya. Selamat Pak Kasno, mudah-mudahan tokonya berkembang terus, Amin, amin, insya bermanfaat Allah, amin. untuk banyak orang, Amin, insya Allah. ya, dan bisa buka toko-toko Amin. berikutnya. Insya Allah Pak, makasih Pak. Makasih. Oke teman-teman, terima kasih, semoga sukses selalu. Amin. Salam Passive Income Property. Oke, makasih. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.